Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga pagi ini kami bisa menikmati kehidupan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, yaitu dari renungan harian Efesus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika awal pertama COVID masuk ke Indonesia, orang menyangka hal itu tidak akan terjadi seperti ini. Orang mungkin hanya memprediksi terjadi dalam beberapa bulan saja. Namun kenyataannya sudah 1,5 tahun hal ini belum berlalu. Dan selama pandemik ini kita banyak melihat peristiwa yang terjadi. Dan saat ini diberlakukan PPKM. Sebagai orang-orang yang beriman, kita bukan hanya memiliki mata secara jasmani untuk melihat, melainkan juga memiliki mata secara rohani. Mata jasmani memiliki jarak pandang yang sangat terbatas. Namun, mata rohani dapat melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Bahkan, dapat melihat begitu jauh, melampaui jarak dan waktu. Memiliki mata rohani yang terang adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang yang beriman. Seperti dalam firman hari ini, Paulus berdoa bagi jemaat Efesus. Dia memohon kepada Tuhan supaya menjadikan mata hati mereka terang. Karena dengan mata hati yang terang akan dimampukan untuk melihat, mengerti, dan memahami betapa mulianya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata hati yang sudah diterangi bermakna telah diteranginya bagian terdalam dari manusia untuk sanggup mengerti apa yang sedang dihadapi, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Kristus, dan mata hati yang terang menolong kita memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Kristus bagi kita. Untuk memahami mata hati yang diterangi, kita harus terlebih dahulu menerima Kristus, sehingga Roh Kudus bertakhta dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang mendiami inilah yang senantiasa membuka mata hati kita terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita pagi ini? Yang pertama, mari mengisi waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pandemik ini belum berakhir, dan saat ini dilakukan PPKM, di mana dianjurkan kita di rumah saja. Mari kita renungkan dan kita membuka mata hati rohani kita bahwa ada rencana Tuhan dengan kita di rumah saja, yaitu mari kita isi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa dan beribadah bersama keluarga. Kita jangan sia-siakan waktu kita hanya mendengar berita COVID, berita bagaimana meningkatkan imun tubuh. Namun kita lupa untuk meningkatkan imun rohani kita. Berikan waktumu untuk mendengarkan suara Tuhan saat di rumah
bersama dengan keluarga. Yang kedua, tetap beriman kepada Yesus. Ada istilah andaliman, yaitu andalkan iman. Di mana peristiwa yang terjadi saat ini akan mengajar kita untuk selalu memupuk iman kita kepada Yesus. Selalu waspada dan selalu siap sedia. Seperti yang dilakukan 5 gadis yang bijaksana ketika menyongsong kedatangan mempelai pria. Mereka dalam kondisi yang siap sedia. Dalam hal itu ditunjukkannya dengan pelita dan sekaligus dengan persiapan minyaknya. Hari-hari yang kita hadapi saat ini tidaklah menentu. Oleh karena itu, kita harus beriman kepada Yesus. Kiranya melalui mata hati yang terang, iman dan pengharapan kita kepada Allah semakin menguatkan serta mengenal setiap rencana dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sungguh kami diteguhkan dengan firman Tuhan saat ini, bahwa kami harus mempunyai iman yang terang di dalam Kristus, supaya kami mengenal bahwa Yesus adalah yang selalu menolong kami dan yang akan memberikan kepada kami kemuliaan yang dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami hari ini, kalau kami pun hanya di rumah saja, tetap kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun ada saudara kami yang bekerja, tetap dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mungkin isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Mereka berkati Tuhan supaya sehat selalu. Inilah kerinduan kami. Kami serahkan hari ini kehidupan kami di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya Sintua Damaris Marpaung mengatakan, kalau harus di rumah, kita di rumah saja. Salam and Horas.